Perkenalkan, nama saya Niwayan Krisnadewi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Saya adalah guru kimia yang bertugas di SMK Negeri 1 Klungkung. Berikut adalah video pembelajaran saya untuk mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran dalam kelas, saya terlebih dahulu mengupload bahan ajar, media, dan LKPD di Google Classroom. Dan ketika 1 jam sebelum belajar, saya melakukan absensi secara online. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa Panganjali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk. Nah, kalian sudah absen belum? Baiklah, kalau kalian sudah absen, sekarang saya ingin mengajak kalian belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di mana kalian waktu minggu lalu sudah belajar tentang konsep laju reaksi. Kira-kira kalau yang masih ingat konsep laju reaksi itu gimana ya? Apa pengertian konsep laju reaksi? Bisa angkat tangannya. Yang bisa? Laju reaksi adalah ya, Owi Tantri. Laju reaksi adalah penambahan produk yang berkaitan satu reaksi per satu waktu. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya laju reaksi itu adalah penambahan produk dan berkurangnya reaktan dalam satuan waktu. Baik. Nah, sekarang apa saja sebenarnya, seminggu lalu juga saya pernah menyinggung atau mengarahkan kalian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira apa saja? Siapa yang bisa? Oke, ya kamu. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Niputuinda Apriani. Nah, faktor-faktor laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu ada konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada luas permukaan sentuh, dan ada juga katalis. Oke, bagus sekali ya. Jadi ada 4, yaitu suhu, Konsentrasi, luas permukaan sentuh, dan katalis. Oke, jadi semua sudah belajar itu. Jadi ada 4. Nah, sekarang saya juga ingin kalian untuk tetap istilahnya betah dalam belajar laju reaksi, karena laju reaksi ini kan adalah materi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalian kan calon-calon apoteker di masa depan kan? Nah, coba kalian membeli obat, pasti ada keterangan jangan terkena langsung sinar matahari. Kenapa kalau obat itu tidak boleh terkena sinar matahari? Karena cepat. Sama seperti di laju reaksi, kalau misalnya laju reaksi tadi dibilang suhu, jadi suhu itu sebenarnya mempengaruhi sekali laju reaksi. Jelas kan? Saya ingin mengajak kalian untuk membaca tujuan pada hari ini. Ya, tujuan yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini, bukan kegiatan 1 ya, setelah ketik saya, siswa dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, siswa dapat membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan eksperimen tentunya. Dan kalian sudah mendownload LKPD? Ya. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan praktikum sederhana. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil praktikum laju reaksi. Jelas kan? Jadi itu saja materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang saya ingin memberikan kalian bayangan.
Nah, apa yang kalian lihat di sini? Obat tablet, sirup, sama? Nah, ini kan ada banyak jenis persediaan obat, jenis sirup dan tablet sering digunakan oleh masyarakat kita. Kira-kira yang mana lebih cepat diserap tubuh? Sirup. Berarti sirup sama tablet mempunyai daya serap yang berbeda dong ya? Iya. Oke. Jadi sudah sirup ya. Semua sepakat sirup? Iya. Oke. Kalau ini. Nah, ini tablet effervescent. Ini tablet effervescent. Kira-kira kalau misalnya kondisi tablet effervescentnya digerus dan tidak digerus, kira-kira yang mana duluan larut? Yang digerus. Oke, saya tampung dulu. Di antara yang suhu airnya panas, dingin, dan sedang, kira-kira yang mana duluan larut? Panas. Terus semua panas ya? Ada yang lain? Oke. Gimana? Saya lihat di iklan-iklan kalau suhunya yang dingin lebih gampang larutnya. Oh, jadi kalau suhu dingin lebih gampang larutnya ya? Iya. Oke, di iklan. Ada yang lain? Saya tampung dulu ya. Bukan berarti jawabannya dia salah. Ada yang lain? Oke, kamu pandai ya? Iya. Menurut saya dari suhu panas, dingin dan sedang, suhu panas yang lebih cepat berlarut. Karena suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat lajunya reaksi. Oke, jadi ada dua pendapat. Ada panas, ada dingin. Jadi ada dua pendapat ya, ada panas, ada dingin. Nah, kalian sekarang tulis hipotesisnya di sana. Kira-kira hipotesis kalian itu gimana sih? Apakah yang panas duluan, apa yang dingin duluan? Terus yang digerus duluan apa enggak? Sesuai dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya. Silahkan kalian tulis hipotesisnya dulu ya. Nah, sebelum kalian praktek, saya ingin memberikan kalian penjelasan dulu terkait dengan laju-laju yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini ada yang seperti kalian bilang, ada konsentrasi, ada suhu, ada luas permukaan sentuh, ada katalis. Nah, di konsentrasi ini kalian bisa bayangkan di kejadian di Denpasar sama di Kelungkung. Kira-kira kalau di Denpasar sama di Kelungkung, yang mana lebih padat lalu lintasnya? Di Denpasar. Nah, coba kalian baca slide-nya. Setiap hari selalu ada saja kendaraan yang lewat di jalan raya. Coba Anda perhatikan mana yang lebih berpotensi terjadinya tabrakan antar kendaraan. Jalan lengang atau jalan ramai? Iya, karena ramai itu kan berdesak-desakan kendaraannya. Jadi sama halnya dengan konsentrasi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel-partikel yang memungkinkan lebih banyak ada tumbukan. Jadi, dan itu menghasilkan peluang untuk banyak terjadi reaksi. Jadi kalau orang misalnya tabrakan antar kendaraan kan banyak sekali ada reaksi ya antar kendaraan ya, sama seperti itu.
Kalau misalnya jalannya lengang kan tidak ada reaksi antar kendaraan, bener kan? Ya. Nah, selanjutnya, nah kalau suhu, pernah kalian meminum teh hangat? Biasanya teh hangat itu kan selain untuk menghilangkan stres, menenangkan pikiran, bagus baik kesehatan, terutama yang teh hijau. Jadi di sini kalian juga bisa bereksperimen kecil-kecilan tentang teh. Nah, seandainya kalian mau membuat teh, kalian biasanya menggunakan air apa? Air panas. Kenapa air panas? Lebih cepat gimana? Kalau pernah kalian membuat teh dengan air dingin? Pernah? Pernah? Gimana kalau pakai air dingin? Gimana Putri? Mana Putri? Kan saya pernah membuat teh di rumah dengan menggunakan air biasa atau air dingin. Ternyata itu sama sekali nggak berpengaruh atau warna dari dalam airnya itu nggak berubah. Nggak berubah, jadi tidak bereaksi ya Putri ya. Terima kasih Putri. Ada yang menggunakan air dingin tetapi masih apa namanya? Masih larut gitu loh, sifat larut ada. Jadi semua sepakat sama Putri ya? Iya. Jadi kalau teh hangat itu kalau misalnya suhu juga mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, lihat. Ini cold, ini hot. Cold apa cool sih? Cool tuh COULDN apa? Ya, anggap dah panas sama dingin. Ya. Ini yang dingin, ini yang panas. Hot, cool ya. Cool. Kira-kira kalau dari partikelnya yang mana lebih cepat? Yang panas. Ya, jadi karena kalau sama kayak kita, kalau kita dingin, kita paling malas gerak kan, mager istilahnya ya. Nah, sama seperti partikel, kalau partikel itu mager, jadinya dia membeku. Kadang-kadang kayak air dingin kan partikel airnya kan mager ya, jadi dia membeku. Jelas kan? Oke, itu untuk suhu. Untuk luas permukaan, terakhir ada luas permukaan sentuh. Nah ini, jika Anda memasak tahu, rata-rata pasti dipotong menjadi 4 bagian ya. Menurut kalian, mana yang lebih luas permukaan sentuhnya? Yang utuh apa yang dipotong? Ya, kenapa yang dipotong lebih luas permukaan sentuhnya? Kira-kira kira-kira yang mana lebih cepat matang? Yang utuh apa yang dipotong? Yang dipotong. Iya. Berarti luas permukaan sentuhnya dipotong, laju reaksinya juga lebih cepat ya? Dipotong. Oke, bagus. Dan sekarang ini juga berkaitan dengan luas permukaan sentuh. Tadi sudah kalian jawab juga di pendahuluan bahwa luas permukaan yang digerus lebih cepat larut daripada yang utuh ya. Ya, karena dia udah digerus. Jadi dalam sediaan farmasi ada sediaan tablet utuh dan tablet gerusan. Luas permukaan tablet gerusan lebih luas sehingga laju reaksi melarut dalam air jauh lebih cepat. Dan sekarang ada katalis. Nah, katalis adalah mak comblangnya kimia. Katalis itu bisa mempercepat laju reaksi. Oke. Sekarang terkait dengan praktikumnya, saya ingin kalian menonton video ini. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Luas permukaan.
Pernahkah kalian merendam cangkang telur dalam larutan cuka? Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana reaksi antara cangkang telur dengan larutan cuka? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Serbuk cangkang telur, kepingan kasar cangkang telur, dan cangkang telur setengah utuh. 3 gelas larutan cuka dengan konsentrasi yang sama, dan stopwatch. Perhatikan hingga waktu menunjukkan angka 5 menit. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa serbuk cangkang telur lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Pada cangkang telur setengah utuh, hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Begitu pula dengan kepingan kasar cangkang telur. Sehingga, kemungkinan terjadi tumbukannya lebih kecil. Pada serbuk cangkang telur, di setiap butirnya memiliki bidang sentuh masing-masing. Sehingga, reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan pada zat bereaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Konsentrasi. Baiklah, karena kalian sudah menonton video tadi dan kalian juga sudah membawa peralatan kan? Nah, untuk itu kalian silahkan praktek. Kalian buktikan bahwa apakah suhu sama luas permukaan itu memang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk itu kalian silahkan praktek berkelompok. Ingat protokol kesehatan harus kita pakai masker
kira-kira sesuai nggak sama yang kalian buktikan sekarang? Sesuai? Sesuai. Nah, kalau kalian sudah memang sesuai, kalian tulis di di LKPD-nya ya. Kalian silahkan tulis. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Ya. Ya. Nah, kalau sudah, kita kan sekarang setelah kalian praktikum kan kalian ada presentasi hasil praktikum kan. Silahkan kalian, kita tidak bisa di sini untuk tidak bisa di sini untuk presentasi, kita ke gini aja ya, ke kelas aja, karena di sana kan ada kelas lain yang mengganggu nanti takutnya ya. Silakan kita ke kelas masing-masing dan tolong bersihkan semuanya. Ini kotor karena daun-daun, karena daunnya kebetulan airnya anginnya dingin. Anginnya kencang banget ya. Jadi kalian jangan menambah sampah lagi ya. Baiklah. Jadi sudah semua kan mengisi LKPD-nya? Oke. Jadi gimana perasaan kalian setelah praktek? Udah ada refreshing nggak prakteknya di luar? Ya. Baik, kalau sudah, sekarang saya ingin kalian menyajikan hasil karya kalian ya. Saya ingin kalian menyajikan hasil karya kalian. Siapa ya kira-kira mau ya untuk menyajikan hasil karyanya? Jadi menjawab soal-soal yang ada di LKPD siapa kira-kira? Bisa maju ke depan. Siapa? Angkat tangan dong. Ya. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Konsentrasi memainkan peran yang sangat penting dalam laju reaksi. Karena dengan meningkatnya konsentrasi, tumbukan terjadi lebih sering, dengan demikian laju reaksi lebih cepat. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu semakin tinggi suatu suhu, maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. Yang ketiga, bagaimana luas permukaan sentuh pada laju reaksi? Permukaan sentuh yang akan cepat bereaksi yaitu contohnya tablet yang digerus akan lebih cepat terlarut karena luas permukaan sentuhnya lebih besar. Ya, ambil dulu, nggak apa-apa. Ya. Yang keempat, bagaimana pengaruh katalis dalam laju reaksi? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Sudah semua setuju sama jawabannya? Oke. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Iya, tepuk tangan. Baiklah. Jadi silakan duduk ya. Nah, sekarang teman kalian sudah mempresentasikan sebenarnya apa saja, kayak seperti konsentrasi, bagaimana suhu, bagaimana katalis, bagaimana luas permukaan sentuh dalam mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, sekarang saya ingin kalian mempresentasikan hasil praktikum kalian. Nah, siapa yang mau? Oke, tari kan? Iya, silakan tari maju ke depan. Dari praktikum yang tadi saya lakukan, saya mendapatkan hasil. Coba keraskan dikit ya. Dari praktikum yang tadi saya lakukan, saya mendapatkan hasil kalau tablet effervescent yang dilarutkan dalam air panas lebih cepat larut daripada air dingin maupun air sedang. Waktunya yaitu pada air panas berlangsung 54 detik, pada air sedang 2,39 menit, sedangkan pada air dingin 5,4 menit. Sedangkan tablet yang digerus lebih cepat larut daripada yang redup, yaitu 55 detik. Jadi, berdasarkan praktikum yang tadi saya lakukan,
tablet cepat larut pada suhu panas. Sedangkan tablet yang digurus juga cepat larut daripada yang utuh. Oke. Gimana kira-kira kalian ada tanggapan nggak? Atau mungkin datanya kesimpulannya dia udah sesuai dengan kesimpulan kalian? Hipotesisnya dia udah sama berarti ya? Berarti hipotesis kamu tadi yang digurus lebih duluan larut dan yang panas lebih duluan larut, begitu ya? Oke. Oke, tepuk tangan untuk Tari dulu. Bagus sekali Tari, silakan duduk. Iya, baik. Sekarang yang tadi bilang hipotesisnya yang dingin duluan siapa? Siapa? Oh, Surya. Silakan Surya, maju ke depan Surya. Dari hasil praktek yang tadi saya lakukan dengan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu panas yang berwaktu 1,2 detik. Kalau suhu sedang yang berwaktu 2,28 detik dan kalau suhu dingin 4,20 detik. Kalau yang tablet utuh menggunakan suhu sedang waktunya 2,28 detik. Kalau yang tablet digerus pakai suhu sedang itu waktunya 1,7 detik. Pembahasan dari hasil uji praktek tadi yang dibuat, ternyata suhu panas lebih cepat reaksi dibandingkan suhu dingin lebih lambat bereaksi, dan tablet effervescent yang digerus lebih cepat reaksi dibandingkan tablet yang utuh. Kesimpulan, ternyata hipotesis yang saya buat salah sebab suhu dingin lebih lambat bereaksi daripada suhu panas. Oke, itu dari Surya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mendapatkan suhu dingin yang lebih cepat? Semua suhu panasnya lebih cepat ya? Ya. Jadi Surya sudah menyadari kekeliruannya. Oke, jadi kamu mendapatkan suhu panas ya. Dengan berapa waktunya suhu panasnya? 1,2 detik. Kalau misalnya suhu dinginnya? Suhu dinginnya 4,20 detik. Oke, terima kasih Surya. Tepuk tangan untuk Surya. Baik, sekarang kalian sudah melewati pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah praktikum dan sepertinya kalian sudah mulai lelah belajar nih. Ya, sekarang saya ingin kalian melakukan refleksi terlebih dahulu. Siapa yang ingin melakukan refleksi? Oke, Sutami. Ya, silakan Sutami. Refleksi saya pada hari ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh, dan katalis. Dan saya dan teman-teman saya sudah membuktikan bahwa suhu dan luas permukaan bidang sentuh dapat mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin tinggi suhu akan mempercepat laju reaksi dan semakin luas permukaan bidang sentuh akan juga dapat mempercepat laju reaksi. Sekian dari saya. Oke, di Sutami seperti itu. Tepuk tangan untuk Sutami. Ada yang lain? Dengan Desi? Siapa tadi? Oke, Ferry. Gimana Ferry? Jadi refleksi punya saya dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang dapat saya serap materinya ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan sentuh, dan katalis. Jadi yang dibahas di hari ini yaitu tentang suhu dan luas permukaan sentuh. Yang saya dapat suhu yang lebih tinggi lebih cepat bereaksi, sedangkan dibandingkan suhu yang lebih dingin. Kemudian luas permukaan sentuh yang lebih besar seperti yang tadi tablet effervescent yang digerus lebih cepat bereaksi dibandingkan tablet yang utuh. Sekian. Baiklah, sekarang ini adalah penghujung dari pertemuan kita pada hari ini, dan nanti saya sudah ngeposting penilaian untuk hari ini. Silahkan kalian cek di WhatsApp kalian atau di Google Classroom kalian. Saya sudah kirimkan dunia. Sudah dicek? Sudah masuk semuanya?
saya tunggu sampai jam 6 sore respon kalian. Nah, untuk materi selanjutnya, saya ingin mengajak kalian untuk belajar order reaksi. Jadi, di order reaksi itu, tadi kan kita praktikum tentang suhu sama luas permukaan. Nah, di order reaksi itu kita berkaitan dengan konsentrasinya. Kita akan belajar bagaimana konsentrasi dan sangat konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Nah, seperti itu. Sekali lagi saya ingin bertanya, ada pertanyaan nggak? Nah, untuk materi selanjutnya saya akan upload di Google Classroom sama seperti ini ya. Jadi bahan ajar, LKPD sama PowerPoint-nya saya akan upload, nanti kalian bisa print sendiri. Mungkin di sekolah kan ada printer gratis tuh. Di sana kalian bisa print semuanya, dan kita akan akhiri sampai di sini. Silakan ketua kelas pimpin doa dan salam.